Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan malam hari ini kita bisa menyapa lagi di event Muslim Vibes 2.0 beri kesan baik, persembahan dari Good Muslim. Dan ya senang sekali ini kita kembali lagi ada di sini ya Bang. Setelah tahun lalu kita sudah berada di sini. Dan sebelum memulai talk show pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya kami mengucapkan dulu terima kasih jazakumullah khairan kepada sponsor yang sudah mensupport kegiatan ini dari Muslim 2.0. Kita mengucapkan terima kasih kepada Kanas Kitchen, kemudian Risalah Haramain, Borneo Flasher, dan juga Miss Blue. Terima kasih sudah mendukung kegiatan kita pada tahun ini. Kemudian juga kami ingin menyapa juga Bang. Jadi ini kita live streaming dari channel Good Muslim Official, dan juga yang spesial ini ada teman-teman dari Jejak Sahabat, Masya Allah, dari Bandung. Nah mereka juga ikut relay live dari official Instagram dan juga YouTube-nya. Halo teman-teman Bandung, mungkin di sana masih jam berapa nih ya? Nyebutnya bukan teman-teman Bandung. Jadi barudak. Teman-teman JS. Oh iya, teman-teman JS. Oh iya benar, teman-teman JS ya. Semoga bisa udah mau datang ke Muslim Vibes 2.0 di Balikpapan. Iya, dan juga kami sapa juga yang di Bandung ya. Semoga bisa mengikuti talk show pada kesempatan malam hari ini. Ya, ini alhamdulillah Ustadz Abdurrahman Sumba jauh-jauh dari Samarinda dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita Bang. Masya Allah, mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. sehat. Ya, jazakumullah khairan Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya untuk main-main ke Balikpapan, ketemu lagi dengan teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa datang ini Ustadz. Sebelum kita masuk ke tema Ustadz, ya. Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah membahas tema tentang keluarga juga. Ada berhubungan ini Ustadz tentang tema kita malam ini. Aku ingin rumah tanggaku bahagia. Dan sebelumnya tadi di sore kita sudah membahas bersama Kepala Kemenak Balikpapan tentang masalah tingginya tingkat perceraian di Balikpapan. Kita baru bahas Balikpapan itu Ustadz. Itu luar biasa angkanya, ternyata dalam 1 tahun itu 1.700 Ustadz. Itu di tahun 2023. Banyak yang janda ini Ustaz. Waduh, dibahas lagi. Itu baru 2023 loh Ustaz. Bahkan di tahun 2024 ini sampai pertanggal bulan kemarin itu Ustaz sudah ada 600, hampir mencapai 700 angka perceraian. Dan katanya yang menariknya lagi Ustaz, ternyata qadarullah yang mengajukan perceraian itu banyaknya dari 65% adalah wanita, istri, para istri yang mengajukan untuk perceraian. Dan itu ya sebenarnya tidak kita harapkan ya sebenarnya dari sebuah pernikahan ya. Makanya di malam hari ini Masya Allah temanya itu sangat menarik banget. Yaitu semua harapan dari kita semua ya Bang ya. Betul. Agar rumah tangga kita bahagia. Dan saat ini Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin bisa silakan Ustadz menyampaikan perihal tema yang sudah di publish terkait dengan agar rumah tangga rumah tanggaku bahagia. Kepada Ustadz tafadhol maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi أهل الكرام والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan, nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini pada tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2024 kita bertemu kembali di tempat ini. Kita bisa berkumpul kembali di acara ini. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya sampai akhir nanti. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema
pembahasan kita pada malam hari ini adalah aku ingin rumah tanggaku bahagia. Iya. Setiap pasangan suami istri atau orang-orang yang ingin menikah, membangun rumah tangga, tentu semuanya menginginkan apa? Kebahagiaan. Siapapun orangnya, semuanya ingin hidup bahagia. Rumah tangganya awet langgeng sampai maut memisahkan. Itulah semua harapan orang-orang yang sudah menikah. Cita-cita yang diinginkan oleh setiap pasangan suami istri. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar rumah tanggaku itu bahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, Allah berikan jalan kemudahan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami tunjukkan jalan kemudahan untuknya. Maka kita dekat kepada Allah. Ya. Agar supaya rumah tangga kita ini bahagia. Rumah tangga kita ini damai, tenang. Kenapa banyak terjadi keributan dalam rumah tangga, percekcokan dalam rumah tangga yang pada akhirnya terjadi perceraian? Ya, bisa jadi karena kita jauh dari Allah. Kita tidak mengindahkan perintah Allah, justru larangan Allah yang kita kerjakan. Maka terjadilah keributan dalam rumah tangga. Makanya kalau ingin bahagia, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah kepada Allah. Ya, ini kalau bahagia. Bahkan kebahagiaan ini ya jamaah, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di surga Allah. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki, berkumpul, bertemu kembali dengan istri dan anak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lanjut? Lanjut. Ini sebetulnya lanjut. Insyaallah. Sebetulnya ini relate banget Ustaz. Ketika kita membahas di tadi sore juga bahwa salah satu penyebab perceraian adalah ketidakcocokan. Bahkan alasan-alasan yang sudah tersampaikan di Pengadilan Negeri Agama sudah kita bongkar tadi, adanya ketidakcocokan antara suami dan istri. Berarti relate yang sudah disampaikan sama Ustadz ini bahwa harus ada kesamaan dan kecintaan kepada Allah agar sama-sama sejalan. Iya, karena setelah itu nanti pasti akan sama tujuannya. Gitu, Masya Allah. Kemudian salah satu penyebabnya juga angka perceraian tinggi ini Ustadz, ketika para istri sudah mampu memberi nafkah untuk dirinya sendiri, jadi punya penghasilan sendiri. Benar, gitu. Makanya angka perceraian itu yang pengajuannya 65% dilakukan oleh wanita. Iya. Ini hasil riset dari Kementerian Agama Kota Balikpapan. Seperti itu Ustaz. Mungkin apa nasihat Pak Ustaz untuk ini? Dilanjut dulu. Lanjut ini atau lanjut dulu? Lanjut dulu aja boleh. Oke. Nanti setelah itu ya. Selesaikan. Siap. Tadi yang poin keberapa? Poin kedua Ustaz. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya suami istri mengetahui tugas mereka masing-masing. Tugas dan kewajiban mereka. Atau suami istri itu hendaknya mengetahui hak mereka masing-masing. Seorang istri harus tahu haknya suami. Demikian pula seorang suami harus mengetahui hak daripada istri. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'tu kulli bihaqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang memiliki haknya masing-masing. Kalau seorang suami menunaikan hak istrinya, demikian pula sebaliknya istri menunaikan hak suaminya, maka insya Allah akan tercipta dalam rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi jika hak ini tidak ditunaikan, ya tunggu waktunya.
Waktu untuk apa? Berentam. Waktu untuk ribut. Akhirnya apa? Diungkit-ungkit lah. Ya, biasanya kayak gitu Ustaz, ya. Kesalahan. Kalau lagi ribut biasanya begitu. Gitu. Ya, jadi tunaikan hak masing-masing. Seorang suami dia tunaikan hak istri, sebaliknya istri tunaikan hak suami. Ya, apa hak istri dan apa hak suami, itu juga harus perlu kita pelajari supaya kita bisa menjalankannya, bisa mengamalkannya. Maka insya Allah akan tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau tidak menunaikan hak, misalnya contoh, haknya suami adalah seorang istri harus mentaati suami. Tapi ketika suami mengajak istrinya, kemudian istrinya menolak, maka apa yang akan terjadi? Emosi, kesal, jengkel, marah. Apalagi berkaitan dengan urusan ranjang. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Ini hanya akan diketahui orang-orang sudah menikah. Jomblo nggak tahu ini. Ada nggak ini di sini? Ada yang jomblo. Ada yang jomblo nggak nih? Mau nikah lah. Ada yang di situ Mungkin ada lagi yang sudah menambah. menikah jomblo lagi gitu. Aduh. Ada. Mungkin. Ustaz. Gitu. Atau ada yang pura-pura jomblo Ustaz, buat nambah lagi. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin. Amin. Itu. Ya. Jadi harus memperhatikan akan hal ini. Benar. Jadi makanya sebelum menikah belajar. Ya, belajar ya berkaitan dengan ahkamun nikah atau hak yang berkaitan dengan ya rumah tangga, hak suami istri. Ya, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, di antara kiat cara agar kita itu rumah tangga menjadi bahagia adalah dengan senantiasa bersabar. Bersabar. Dunia ini tempat ujian. Siapapun yang hidup di dunia pasti diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Terkadang kita mendapati karakter istri yang keras atau suami yang suka marah-marah. Maka harus disikapi dengan banyak bersabar. Kalau nggak sabar selesai. Ya. Makanya orang menikah itu Pak, Mas, Bu, itu ibarat orang itu daki gunung. Sebelum dia menikah, dia membayangkan keindahan-keindahan dan kenikmatan. Betul. Before itu Ustaz. Sebagaimana dia ketika melihat Gunung Semeru dari kejauhan, Masya Allah, indahnya luar biasa. Ingin ke sana, ingin mendaki gunung itu. Ketika dia daki, ternyata gak seperti yang dia bayangkan. Jalan yang terjal, ya, jalan yang licin, jalan yang penuh dengan duri, ada jurang yang menganga, ya, lelah, capek, banyak sekali. Kalau dia tidak sabar, dia akan turun kembali, pulang ke rumah, tidur. Jadi harus banyak bersabar. Tapi ketika ini dilewati sampai ke atas puncak, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Rasa lelah dan letih itu menjadi hilang. Dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, sungguh indah ciptaanmu ya Allah ya Rabb. Atau ibarat orang yang naik kapal. Dari sebelum dia naik, dia lihat dari kejauhan birunya lautan, luar biasa indah. Tapi ketika dia naik kapal, dia telah merasakan, ya, di situ ada ombak, ada badai, ada angin kencang, sehingga membuat kapal itu oleng. Kalau dia tidak bersabar, maka kapal itu akan karam. Dan juga apabila nahkoda tidak pandai, ya, menghadapi situasi, maka tenggelamlah kapal itu. Begitulah dunia pernikahan. Harus banyak bersabar. Ya, banyak bersabar. Ya,
orang yang menikah itu tidak seperti orang yang pacaran. Orang yang pacaran itu rata-rata tidak menunjukkan hakikat diri dia. Rata-rata menyembunyikan hakikat asli dia. Jadi kalau nunjukin yang baik-baiknya aja gitu, nunjukin yang baik-baiknya aja, ditampakin nih. Ya, kepedulian, udah makan belum? Rayuan gombal Jangan lupa nih. tahajud. Itu kerjanya buaya. Ya kan? Iya, iya. Perhatian, peduli, jalan terhantuk. Hati-hati sayang, nanti kamu jatuh. Tapi kalau sudah menikah, makanya pakai mata. Betul? Betul apa betul nih? Gak apa-apa, ngomong aja Pak, istrinya di belakang nggak lihat ya. Ya, selalu rapi. Iya. Kalau mohon maaf, kalau mau kentut dulu ke sana dulu, alasannya macam-macam. Iya. Tapi kalau sudah menikah, bom atom di sana sini. Sudah nggak ada jaim itu ya Ustaz? Ada. Nggak ada tuh. Ya, makanya kalau orang ingin mencari hakikat seseorang, jati diri seseorang dengan cara pacaran, dia tidak akan mendapatkannya. Karena masing-masing mereka menyembunyikan hakikat aslinya. Sehingga ketika menikah, kok kamu tidak seperti dulu? Kamu dulu kalem, dulu kamu perhatian. Itu yang dulu bukan yang sekarang. Sudah beda, bukan dia yang asli yang dulu itu. Ya, dia sembunyi di balik topeng. Puji oleh Allah dengan karakter pasangan kita yang suka marah-marah, yang suka ngomel-ngomel, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Ya kan? Ya, atau mungkin karena masalah anak atau masalah ekonomi, banyak sekali ujian-ujian. Maka kalau kita tidak sikapi, hadapi permasalahan itu dengan kesabaran, maka rumah tangga kita akan selesai. Kemudian yang berikutnya, yaitu dengan kata para ulama adalah tahsinul al-bait atau al-buyut, membentengi rumah. Ini banyak kita lalai, kita lupa. Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Karena rumah dibacakan Al-Quran, syaitan akan pergi, menjauh. Kemudian banyak berzikir, zikir di rumah, zikir makan, zikir masuk WC, dan yang lainnya. Atau salat-salat sunnah di rumah. Maka insya Allah, rahmat Allah akan masuk dalam rumah tersebut. Malaikat Allah akan masuk dalam rumah tersebut. Sehingga akan tercipta kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga tersebut. Kemudian yang terakhir adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa pada Allah. Di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, selalu kita minta kepada Allah. Angkat kedua tangan kita, meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Ya. Dan Allah akan mengijabai doa seorang hamba jika dia benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak pernah berdoa pada Allah. Kita lalai dari memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita. Wallahu a'lam. Nah, ya, Masya Allah. Ada sekitar 6 kiat yang sudah disampaikan oleh Ustadz agar pernikahan kita bahagia. Masya Allah ya. Jadi yang pertama tadi Ustadz menyatakan niat menikah itu karena Allah. Kemudian senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketiga, tunaikan hak dan kewajiban suami istri. Yang keempat, senantiasa bersabar. Yang kelima, membentengi rumah. Dan yang keenam, banyak berdoa kepada Allah. Dari poin-poin ini, yang poin nomor 4 itu
dalam penyampaiannya mungkin mudah, tapi dalam prakteknya susah. Bersabar. Dan yang saya tangkap juga tadi bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Iya. Jadi benar-benar kita harus pandai-pandai menyikapinya, Ustaz ya. Betul. Belajar bersabar. Bersabar. Sama-sama, mungkin kuncinya adalah bisa saling menerima kekurangan gitu, Ustaz. Karena kita sendiri juga mungkin berkaca sebagai suami, kita juga banyak kekurangan. Betul. Berkaca sebagai sebagai seorang istri juga banyak kekurangan. Jadi mungkin kuncinya adalah saling maklumi. Iya, Nah. jangan saling menuntut gitu ibaratnya gitu, karena belum tentu pun kita apa yang dituntut pun belum juga kita bisa memenuhi untuk istri kita gitu. Insya Allah. Jadi setiap rumah tangga itu pasti ada ujian, cobaan. Iya. Ya, hatta rumah tangga orang-orang yang saleh. Jangankan itu, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada permasalahan dalam rumah tangga. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi itu semua dengan apa? Kesabaran. Dengan kesabaran, menyikapinya dengan cara rifq walin, dengan lemah lembut. Ya, sebagai contoh, ya bahwasannya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dibawakan makanan oleh salah seorang istrinya, kemudian membuat marah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dipecahkan wadah makanan itu. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengatakan, "Gharat ummuk." Ibunda kalian lagi cemburu. Ya, lihat Nabi SAW menghadapi ya perilaku atau sikap daripada istrinya. Bandingkan dengan kita. Nah, dengan kita mungkin matanya belotot gitu kan. Jadi setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Tidak ada yang terlepas dari masalah, pasti ada masalah. Ya, akan tetapi ketika terjadinya masalah itu, bagaimana cara kita menyikapi masalah itu? Ya, jangan larut-larut. Ya, biasanya kadang kalau lagi emosi pun juga terbawa emosi itu, kadang Kelepasan gitu Mas ya. iya, kadang nggak bisa mikir kan kadang gitu. Iya. Udah pokoknya bawaannya marah aja sudah. Sama juga tadi yang saya tangkap adalah ilmu. Iya, itu penting ternyata. Mungkin kajian-kajian Kuncinya. pranikah itu saatnya itu penting ya, salah satunya. Jadi jangan cuman semangat mau nikah aja, tapi ibaratnya ilmunya belum ada. Padahal itu penting banget gitu. Bahkan Ana pernah dengar juga, Ustaz, salah satu ilmu yang harus dipelajari sebelum menikah itu malah justru ilmu tentang perceraian, karena supaya tidak mudah untuk mengatakan cerai, karena ada beberapa ini gitu, tapi ada beberapa tahapan kan ternyata begitu. Ya, dipelajari itu semua. Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, ya demikian juga perceraian, talak, itu dipelajari semuanya. Makanya sering ya kita mungkin ikut kajian atau kita baca atau kita sebutkan tadi adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum kita menikah, kita ilmui terlebih dahulu ahkamun nikah, hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Kemudian juga kita ilmui tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai pasangan suami istri, supaya apa? Bisa diamalkan. Jadi bukan hanya modal semangat pingin nikah tapi tidak tahu ilmunya, sehingga banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga, terjadi keributan ya, dengan mudahnya seorang suami mengucapkan kata cerai, dengan mudahnya seorang istri minta cerai. Padahal ini ya sangat berbahaya sekali jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin, wanita mana saja, istri mana saja, dia minta talak pada suatu perkara yang bukan mendesak, maka haram bagi dia mencium bau surga. Jadi jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Tidak bermudah-mudahan berarti kita jangan. Nah, maka alhamdulillah Allah menjadikan talak itu di lisan para suami. Andaikan Allah jadikan lisan talak itu pada lisan perempuan, artinya jatuh talak itu, maka bisa jadi di dunia ini kalau disensus lebih banyak duda dan janda daripada orang yang sudah menikah. Betul?
Betul. Karena wanita mudah sekali. Relate itu. Bahkan terkadang wanita itu gampang sekali bilang apa, ceraikan saya. Bahkan dia wirid bisa jadi. Nah, tapi kalau suami banyak mikir dia. Nah, karena apa? Satu kali dia ucapkan, maka itu sangat berbahaya. Tapi ini banyak orang yang tidak paham. Banyak para suami itu tidak mengerti. Dengan entengnya, dengan santainya, dia itu mengucapkan kata talak kepada istrinya. Akhirnya apa? Jatuh talak. Nah, sudah sering-sering mengucapkan kata talak, baru datangi ustadz. Seharusnya adalah ketika terjadi masalah dan belum terucapkan kata talak itu, maka jalan yang terbaik adalah datangi ahlul ilmi, berikan, mintalah kepada mereka fatwa, nasihat, mintalah kepada mereka jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Jangan sampai sudah 1000 talak baru datang ke ustadz. Ustadz, bisa ke ustadz aku kembali lagi, aku mencintai dia gitu. Oke. Iya. Nah, akhirnya ustadz yang musing juga, gimana ya gitu. Jadi di Muslim Vibes ini saat di tahun ini alhamdulillah kita tetap ada konsultasi agama. Mungkin buat teman-teman atau tahu temennya punya masalah keluarga atau apa, mungkin bisa direkomendasikan untuk datang ke Muslim Vibes. Benar. Karena kita ada salah satu stand untuk konsultasi. Ada juga yang memang konsultasi khusus pernikahan, keluarga dan muamalah gitu. Benar. Jadi ada jadwalnya, nanti bisa dilihat di situ juga, di teman-teman yang juga menyaksikan secara online juga nanti bisa lihat di medsos ya. Jadi untuk jadwal-jadwalnya. Jadi ya penting banget itu bahasanya. Sebelum beramal harus berilmu dulu. Betul. Mas, gimana kalau kita sekarang buka sesi tanya jawab? Iya, buat teman-teman yang hadir. Iya, mungkin ada dari mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin. Ya, kalau dari bapak-bapaknya mungkin bisa secara langsung majukan. Setelah hadir, mungkin jika ada yang bertanya bisa angkat tangan, nanti biar saya yang turun. Saya aja yang turun. Oke. Saya aja, Mas. Ada nanti ngasih. Ada teman-teman mungkin yang tidak hanya yang ada hadir di depan, tapi mungkin teman-teman yang ada menyaksikan yang duduk-duduk lagi santai bersama keluarga. Jika ada pertanyaan, kalau belum ada mungkin ini Bang. Tadi nyambung pertanyaan dari Bang Dani tadi Sat, yang sebelumnya itu terkait. Ada. Ada hadiah buat yang bertanya. Berarti tadi ini kalau misalkan jawab bahas pertanyaan tadi yang antum sampaikan, berarti antum yang dapat. Dapat. Ustaz, tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Dani, terkait dengan salah satu faktor perceraian, terutama yang ada di Balikpapan ini, yang terungkap bahwasanya faktor ekonomi ternyata yang paling banyak, dan faktor ekonominya itu perempuan terkadang karena sudah ikut bekerja dan ternyata penghasilannya jauh lebih besar dari suami, dan pada akhirnya sedikit dalam tanda petik membangkang karena merasa dia memiliki kemampuan finansial jauh lebih tinggi daripada suaminya. Tidak merasakan tidak membutuhkan sosok seorang suami. Nah, merasanya seperti itu. Nah, mungkin bisa Ustaz, mungkin nasihatnya buat istri ataupun juga buat teman-teman yang saat ini menyaksikan secara online maupun yang juga hadir di sini terkait dengan fenomena itu. Nasihat mungkin untuk perempuan. Baik, barakallahu fikum. Pada asalnya yang bekerja mencari nafkah itu adalah suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk membahagiakan istri dan anaknya. Itu pada asalnya. Bukan berarti seorang wanita tidak boleh dia bekerja. Boleh bagi dia untuk bekerja. Boleh bagi dia untuk membantu, tentunya dengan menjaga etika-etika ketika dia bekerja. Nah, kemudian juga jangan sampai ketika dia bekerja, jangan sampai membuat dia itu lalai dari tugas dia sebagai seorang istri. Jangan sampai dia ketika dia merasa gajinya lebih tinggi membuat dia itu tidak patuh dan taat kepada suaminya. Siapapun dia selagi dia adalah istri, ya, berapapun gaji dia, apapun garis keturunan dia, selagi dia sebagai istri, tetap dia itu patuh taat kepada suami.
Jangan jadikan itu sebagai jembatan durhaka kepada suami. Ya. Dia harus taat kepada suami. Karena apa? Suami itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata seorang istri. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya dibolehkan untuk sujud kepada manusia, la amartu, saya akan perintah istri yang salihah adalah yang mereka senantiasa menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itu kayaknya ada pertanyaan dari tim wanita, bisa dibantu tim akhwat. Itu ada kertas, ada seri kertas nih. Oh ya. Oke. Ya Masya Allah ya, jadi terjawab ya. Iya, ya, semoga ini bisa dikasih hadiahnya langsung Mas Dimas. Nasihat. Ada pertanyaan dari Umahat ternyata. Oke. Ya mungkin bisa disiapkan nanti hadiah. Oh gitu. Oh iya, kalau mau ada yang bertanya langsung juga bisa nanti insya Allah. Oke, ini yang bertanya silahkan mengambil hadiahnya langsung ya. Iya nanti. Ya. Ada yang bertanya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz. Bagaimana caranya supaya suami memahami apa yang membuat kita marah meski tanpa kita menjelaskan? Waduh, ini disuruh menerka-nerka ya. Peka. Bapak ketawa ini. Dan bagaimana supaya rumah tangga tidak jenuh gitu. Mungkin selama bertahun-tahun Ustaz, mungkin bagaimana caranya supaya tidak jenuh. Mungkin Ustaz. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya suami memahami apa yang membuat kita marah meski tanpa kita menjelaskan. Susah nggak? Bagaimana caranya suami memahami apa yang membuat kita marah. Meski tanpa kita menjelaskan. Ini repot juga ini. Iya, Saya masih mikir ini, Ustaz. Saya juga sama dalam begini. Bapak ini Kadang suami itu ya tidak tahu. Ya. Tidak tahu maunya istrinya, keinginan istrinya, apa yang dibuat marah istrinya tanpa ya jika tidak beritahu. Nah, memang repot kalau seorang bicara tentang wanita, karena mereka terkadang juga banyak kode-kode rahasia yang kadang kita tidak tahu. Yang susah dipecahkan ini. Susah dipecahkan. Iya. Makanya butuh suami itu peka. Ya. Jadi caranya wallahu a'lam. Ya. Ya, mungkin dengan kalau melihat dari wajah istrinya, reaksi istrinya, maka seorang suami harus bertanya, "Kenapa kamu marah?" Ya. Mungkin begitu, tapi terkadang suami nggak paham, itu repot itu. Oke, yes, nah, bagaimana cara suami supaya tahu kalau istrinya lagi marah? Antum ada yang tahu? masih mikir ini, Ustaz. Anda juga lagi mikir ini, bagaimana caranya nih? Anda bisa bantu jawab. Ada yang bisa bantu jawab. Karena terkadang gini, Ustaz. Kenapa? Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan. Terkadang gini, Ustaz, karena kadang kalaupun kita sudah menyadari gitu dan kita mencoba untuk ya udah akhirnya mengalah gitu peka. Tapi terkadang tuh istri dalam tanda kutip
tanda kutip itu jual mahal gitu Ustaz. Kan repot juga gitu kan Ustaz. Gimana gitu. Jadinya tarik ulur gitu kan. Tarik ulur gitu. Ya, jadi wallahu a'lam. Bagaimana caranya supaya suami tahu kita marah? Ya. Nah, Ustaz, langsung yang kedua. Mungkin dengan cara yaitu beritahu kepada dia. Oke, mending beritahu kepada dia, gitu, Mas, Ustaz, aku lagi marah karena kamu demikian. Mungkin karena lebih kalau nggak dikasih komunikatif. tahu, mana orang itu tak tahu. Ustaz, langsung yang keduanya, bagaimana supaya rumah tangganya tidak jenuh gitu Ustaz. Nah, ini perlu healing nih. Kesembalun, jalan-jalan itu perlu. Kesembalun. Ya, kesembalun. Ya, ke bawah Bukit Rinjani sekali-kali. Ya, terkadang memang ya dalam menjalani rumah tangga terkadang kita mendapati kondisi atau keadaan kita itu jenuh, bosan. Maka perlu sekali-kali paling tidak jalan-jalan. Nah, ini perlu untuk rekreasi, pergi piknik atau camping. Anak terkadang dengan istri pergi camping. Masya Allah. Camping berdua. Jangan kerja terus kadang gitu, berempat, nanti saya jaga di luar gitu. Gitu kan? Itu perlu supaya tidak ya jenuh, tidak bosan atau punya uang lebih, jalan keluar kota, ke tempat-tempat yang indah. Kalau paling punya uang banyak, pergi ke tanah suci, Masya Allah. Masya Allah. Ya, pergi umrah bersama Haramain gitu. Masya Allah. Ada nih di sana sebut itu. Ya. Oke, masuk lagi ya. Oke. Ya. Istri pasti senang, Iya. suami juga akan senang gitu kan. Kalau istrinya, suaminya punya duit, ayo dek kita pergi umroh. Mas, betulan Mas, yo bahagia dia. Masya Allah. Atau istri yang punya duit ngajak suami, Mas kita umroh, oh senang dia. Masya Allah. Ya, nah atau mungkin dia nggak usah jalan ke mana-mana, ya mungkin pergi makan-makan, belanja, ya dan itu tidak masalah untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, dan juga tinggalkan dosa dan maksiat. Terkadang itu yang membuat kita ya jenuh ya dalam melakukan berbagai macam hal, terutama dalam membina rumah tangga. Bisa jadi karena dosa dan maksiat. Bosan dia lagi, padahal di sana kok lebih hijau, rumput tetangga lebih hijau. Atau mungkin ya itulah terjadi tadi, atau rubah penampilan gitu kan, supaya ya, terlihat lebih adem gitu. Awet muda. Ini nggak masa dari dulu sampai sekarang begitu aja gitu. Ini ya, berlaku selagi tidak menabrak ya aturan agama. Wallahu a'lam. Berarti ini nggak cuma berlaku untuk istri aja Ustaz ya, untuk menjaga penampilan, tapi untuk berlaku juga untuk suami. Nah, penampilan itu bukan hanya dari pihak istri, tapi suami juga perlu memperhatikan ya penampilannya juga. Ya, sebagaimana kata sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, inni la atazayyanu li imraati, sesungguhnya aku berhias berdandan untuk istriku sebagaimana dia itu berdandan berhias untukku. Wallahu a'lam. Jadi memang kejenuhan ini menjadi salah satu momok yang cukup perlu kita perhatikan ya. Iya, karena udah menikah bertahun-tahun. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Sepertinya serupa ini saat Bismillah dalam satu kertasnya hubungan. sama juga nih. Apa? Beda ya. Jadi saya bacakan aja ya meskipun sudah terjawab gitu. Karena memang pertanyaannya juga harus wajib kita bacakan. Bismillah, dalam satu hubungan pasti ada rasa lelah, bosan Ustaz. Bagaimana kita menghadapi rasa bosan dalam rumah tangga tersebut? Nah, ini mungkin menjadi perhatian juga buat kita para suami-suami ya Ustaz ya, untuk bisa menjaga hubungan kita juga kepada istri-istri kita. Oke, ini ada juga lagi Ustaz, izin membacakan salah satu pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara agar mudah mengajak suami untuk ikut ke kajian-kajian? Karena ini mungkin ngerasa seperti apa ya Ustadz? Mungkin bisa langsung kita berikan penjelasan dari Ustadz, bagaimana tips untuk mengajak para suami untuk mudah ikut ke kajian? Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah mudahkan bagi dia
untuk bisa hadir sering duduk di majelis Ilmu. Ini adalah nikmat yang besar. Karena di dalam majelis ilmu banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah kebahagiaan, ketenangan terdapat dalam majelis ilmu. Makanya di antara cara supaya kita ini mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, yaitu duduk di majelis ilmu. Hanya saja terkadang seorang istri dapat hidayah, suaminya tidak. Terkadang suaminya dapat hidayah, tapi istrinya belum mendapatkan hidayah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara tips cara bagaimana agar supaya pasangan kita itu bisa bersama dengan kita datang ke taman surga, datang di majelis ilmu, maka yang pertama bisa dengan cara menyampaikan kepada dia, mengajak dia dengan cara yang baik. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan bijak, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nah, sampaikan dengan kata-kata yang indah, tentunya di waktu, di momen yang tepat. Bicaralah dari hati ke hati kepada dia. Ya, sentuhlah hati dengan kata-kata yang indah. Ya, ajak dia, Mas, aku ingin Mas adalah ikut bersama kami, ikut bersama saya kajian, apalagi Mas seorang imam, seorang pemimpin. Aku ingin kita berdua bersama-sama di surganya Allah, karena kuncinya surga adalah ilmu. Miftahul jannah adalah ilmu. Ya, jadi bicara dengan baik di waktu yang tepat. Yang kedua adalah dengan memberikan kepada dia buku-buku. Kalau zaman sekarang mungkin buku nggak terlalu diminati oleh orang, paling tidak ada artikel-artikel yang bermanfaat, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, share ke suami. Ya, kirim. Ya, meskipun kadang butuh waktu. Tidak ada yang instan ya jamaah. Mie instan aja pakai rebus baru bisa dimasak, makan. Ngajak orang itu butuh waktu, ngajak suami itu butuh waktu terus. Jangan sampai baru 1-2 kali artikel yang dia share, suami nggak berubah, bosan dia, jenuh. Nah, terus. Nah, diserami ilmu, di-share pengajian, audio atau video, supaya dia diberi hidayah, dilunakkan hatinya oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu. Tapi terus sampai meninggal dunia. Apalagi kita mengajak orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Jadi jangan sampai bosan, tidak sabaran dalam mengajak dia. Itu dia. Yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya dia punya teman yang baik, yang soleh, yang sudah ngaji, dan kita bisa mengenal dia, bisa sampaikan kepada dia, tolong ajak dia supaya dia bisa datang ke majelis ilmu. Nah, mungkin dari temannya, terkadang seseorang itu berubah karena teman. Bukan karena istri. Terkadang rata-rata itu para suami itu kalau disampaikan oleh istri kadang ngeyel, sok tahu anti gitu kan. Kalau temannya beda ya Ustaz ya? Iya. Tapi beda kalau temannya. Beda kalau temannya menyampaikan, maka akan lebih mudah untuk mengajak dia. Kemudian yang berikutnya adalah lagi-lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Jangan remehkan kekuatan doa. Silahul mu'min itu, senjata orang yang beriman itu adalah dengan doa. Betapa banyak orang-orang mendapatkan hidayah karena doa. Ibunda Abu Hurairah, dia selalu mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi mendoakan kepada dia, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah. Akhirnya dengan izin Allah dia pun mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kekuatan doa. Belum lagi Nabi mengatakan Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Belum lagi Nabi pernah mendoakan kepada Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Allah kabulkan permintaan Nabi masuk Islam. Maka jangan kita meremehkan kekuatan doa. Ya, apalagi kita mendoakan untuk orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Maka banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah untuk suamiku, ya Allah, mudahkan dia untuk bisa datang ke majelis ta'lim. Wallahu a'lam. Oke. Masya Allah. Baik. Iya. Masya Allah ya. Ya, kita mungkin sampai di jam 21.20. Ini ada pertanyaan dari Umahat, cuman ini karena ada pertanyaan juga dari Bapak-bapak, kita ke Bapak-bapak dulu aja ya. Silakan Pak, bisa dibantu? Ini Bapak. Baik. Mungkin bisa perkenalan dulu. Atau langsung bawa pertanyaan aja nih Sat ya, karena mungkin kita keterbatasan waktu. Iya, di rapel aja. Dioper ke teman yang di belakangnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Tadi Ustadz menyampaikan hendaknya suami istri mengetahui haknya masing-masing. Salah satu hak suami yaitu memberi nafkah pada anak dan istrinya. Yang menjadi permasalahan ini Ustadz, ya sudah 6 bulan ini di PHK pekerjaan, ya kan? Nah, tentunya bagaimana dia ingin membagikan istrinya, ya, keluarganya. Nah, saat ini masih dalam proses menganggur. Gitu. Nah, dia ingin sekali bersabar tetap, ya, berdoa, tapi kok belum juga mendapatkan pekerjaan kembali. Mungkin ada kiat-kiat khusus yang bisa dia bekerja kembali, apakah dengan usaha apapun. Sudah dijajal usaha-usaha yang lain, tapi ya tetap gagal gitu. Mohon Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Di rapel dulu Ustaz ya, Afwan. Saat sekalian. Mungkin bisa langsung di mic-nya diberikan ke temannya ke belakang, yang Pak. di belakang. Ya, langsung Mas. Atau sudah nyala? Udah, langsung aja Mas, coba. Belum. Oke, teman-teman mungkin bisa dibantu Bisa mic-nya. dibantu? Oh iya, Cek. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya bertanya, sedikit bercerita tentang kondisi saya pribadi gitu ya. Pada awalnya, saya dengan istri saya itu kita sama-sama bekerja gitu ya. Kurang lebih kita menikah berjalan hampir 1 tahun, kemudian kita bermusyawarah. Akhirnya istri Ana dengan ridho gitu, kemudian resign dari tempat kerjanya, kemudian saya yang bekerja gitu. Terus kemudian Ana pribadi itu ketika sama istri itu sama-sama bekerja, yang Ana alami itu kan kami sangat sedikit sekali waktu untuk berkomunikasi saat gitu ya. Karena memang rutinitas kami pagi sampai jam 5 itu bekerja, kemudian langsung lanjut ke aktivitas rumah tangga, kemudian yang Ana pribadi juga punya kelas malam untuk mengajar gitu kan, sehingga itu juga membuat saya menjadi yang pertama lelah, kemudian kedua tidak ada waktu untuk bersama istri gitu. Nah yang Ana ingin tanyakan adalah Ustaz, mungkin dengan rutinitas yang modelnya seperti itu, karena memang jujur padat sekali gitu ya, mungkin bagaimana kiat-kiatnya khususnya untuk saya pribadi sebagai seorang suami agar mampu menunaikan kewajiban saya atau tugas saya sebagai seorang suami untuk mendidik istri gitu Ustaz. Artinya dengan problemnya itu intinya keterbatasan waktu gitu, karena memang saya pribadi kalau pagi ngajar di instansi di sekolah swasta, malamnya ngajar di tempat yang memang itu tidak, untuk sementara belum bisa ditinggalkan karena memang urgent, sama-sama urgentnya seperti itu. Mungkin itu sih dari pertanyaan. Syukran, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum.
Baik, Ustaz. Bisa Baik. masuk Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi ujian orang itu macam-macam, beragam, berbeda-beda. Di antaranya adalah tentang masalah ekonomi. Ya, masalah rezeki. Ya, tentang masalah rezeki. Ya, dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang ya sudah menikah, bahkan orang-orang yang belum menikah. Baik. Ya, dan memang tugas sebagai seorang suami adalah memberikan nafkah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antut'imaha kama tu'imta wa taksuha kama iktasaita wa la tadribul wajha," kata Nabi. Engkau memberikan dia makan sebagaimana engkau berpakaian. Berikan dia makan sebagaimana engkau makan. Beri dia pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Dan jangan engkau nampar wajahnya. Dan jangan engkau menjelek-jelekkan dia. Nah, ini adalah tugas hak seorang suami terhadap istrinya. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah yang dialami tadi, yaitu berkaitan dengan nafkah karena faktor di PHK dalam pekerjaan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Maka wallahu alam di antara tipsnya adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Coba baca surah Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, beristighfarlah kalian kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ketika seorang hamba berbanyak beristighfar kepada Allah, apa yang Allah berikan? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, maka Allah akan turunkan hujan dan itu sebab datangnya rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ya, harta, kemudian juga anak-anak. Nah, ini dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perbaiki diri dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Fa man a'ta wattaqa, siapa yang dia itu gemar memberi dan dia itu bertakwa kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami tunjukkan jalan kemudahan. Dan Allah juga mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi, dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga atau yang tidak disangka-sangka olehnya. Tiba-tiba ada saja yang nawarkan pekerjaan, "Mas, ini ada lowongan kerjaan. Mas, mau kerja apa enggak? Mas, bisa ini enggak?" Ya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang berikut, yang keberapa ini? Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Tentunya bertawakal itu bukan berdiam diri berharap sebongkah emas jatuh di samping kasur. Enggak. Bertawakal itu disertai dengan usaha. Usahanya gimana? Ya, datangi teman-teman yang punya usaha, ya, cari lowongan pekerjaan. Itu adalah bentuk tawakal kita. Atau mungkin ya share di buat status di medsos. Alhamdulillah zaman mudah sekarang ini, ya saya seorang ini butuh pekerjaan, siapa tahu ada yang ini butuh karyawan. Nah, jadi bertawakal kepada Allah, yakin rizki akan diberikan oleh Allah. Ya, lihat burung, tidak seperti PNS. Mereka tidak punya kantor, Pak, tapi masih hidup aja, nggak ngeluh tulis status di Facebook. Ayam, ya, ketika dia mengeram, punya anak 15, ya, lakinya nggak tanggung jawab. Induknya betina sendiri yang merawatnya, membesar, nyeker-nyeker dia dapat. Nggak ngeluh dia, nggak cukup dia, nggak KB dia, cukup dengan 2 anak. Ya benar. Maka terkadang kita juga kalah dengan tawakalnya ayam itu. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi la ruziktum kama razaqat tayr."
Jika kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melakukan sebab usaha mencari lowongan pekerjaan. Maka apa kata Allah? La ruziktum, kalian akan diberi rizki oleh Allah. Kama razaqat tayr, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Taghdu himasan wa taruh bitanan. Burung itu pergi meninggalkan sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut tidak terisi, tidak sarapan pagi seperti kita. Pergi dia mencari rizki yang sudah disediakan Allah. Ingat, selagi kita masih hidup, ya rizki kita itu masih ada. Andaikan kita lari dari rizki, rizki akan mengejar kita. Sebagaimana andaikan kita lari dari kematian, kemanapun kita bersembunyi, kematian akan datang. Rizki kita baru habis kalau kematian sudah datang pada kita. La roziktum, kata Allah, kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Taghdu himasan wa taruh bitanan. Dia pergi tinggalkan sangkar di pagi hari dalam keadaan perut tidak terisi, tapi pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Insya Allah, antum tahu di mana tempat kerjanya burung itu? Pabriknya di mana? Perusahaannya mana? Kantornya mana? Ada? Enggak ada. Tapi Masya Allah. Jadi demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bertawakal pada Allah dengan disertai ikhtiar, usaha. Ya, tanya teman-teman yang punya kantor, punya usaha, coba tanya. Ya, atau berusaha bisnis apa? Berusaha, yang penting kita usaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, yang masalah itu pengen usaha tapi nggak gerak. Nah, repot itu. Itu wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi, ya, karena kesibukan bekerja di kantor, mengajar dan semisalnya, sampai tidak sempat membimbing mendidik istri, ya begitu ya. Nah, ketahuilah jemaah sekalian, di antara hak istri itu adalah ya menyelamatkan dia dari siksaan api neraka. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, adalah dengan cara mendidik mereka, kata para ulama, ay allimuhum wa adibuhum. Ya, ajarkan mereka, didiklah mereka. Ya, makanya perlu suami itu belajar supaya bisa menyelamatkan keluarganya, menuntun istri dan anak-anaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia tidak punya ilmu atau tidak punya waktu, maka bisa dengan cara, ya, dengan kita sekarang ada grup-grup ilmiah, ya kan? Ada grup-grup ilmiah, di situ di-share tentang apa kajian, di-share tentang ilmu, artikel-artikel ilmiah, audio atau video yang bermanfaat. Nah, bisa dengan cara itu kita membimbing istri, ya, share dia, coba ditonton, disimak dengan baik-baik, ya, coba diluangkan waktu, ya, untuk membaca, atau sambil ngetik, atau sambil masak, atau sambil nyapu, ya, dengarkan. Mungkin dengan cara semacam itu kita membimbing, mendidik istri dikala kita tidak punya waktu luang untuk mengajak mereka ke majelis ilmu, atau tidak punya waktu luang membimbing langsung, menuntut langsung mereka kepada majelis ilmu. Tapi share-lah artikel-artikel ilmiah, tapi harus benar-benar di-sharing. Tidak semua artikel harus di-share gitu kan. Ya, jangan sampai nanti yang di-share yang berbahaya, yang merusak akidahnya dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, Masya Allah, sudah terjawab semua ya. Jadi yang sudah ditanyakan, ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dari acara di Talking pada kesempatan malam hari ini. Untuk selanjutnya kami informasikan juga nanti masih ada 4 hari lagi dari penyelenggaraan dari Muslim Vibes 2.0. Ya. Jadi teman-teman bisa terus ya, nanti bisa hadir, semoga Allah mudahkan. Karena besok itu Masya Allah kita akan ada kedatangan tamu dari Yogyakarta dengan Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Beliau akan mengisi Insya Allah besok di
Ba'da Isya. Ba'da Isya, Ya, benar. dengan Seperti tema sekarang ini, ya. harta versus ilmu syar'i. Semoga teman-teman yang saat ini hadir bisa kembali hadir lagi besok ya. Insya Ya, Allah, semoga dan- Allah mudahkan. Iya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz Wa iyyakum. Abdurrahman Sumba atas waktunya dan juga ilmu yang sudah disampaikan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Ustaz di kesempatan yang lainnya. Insyaallah. Iya, sebelum kita tutup kita juga ingin mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada sponsor yang sudah mendukung Muslim Vibes 2.0 pada tahun ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kanas, kemudian Risalah Haramain, Borneo Flasher dan juga Miss Blue. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas supportnya yang sudah diberikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.